Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dari sejumlah penangkapan tim Densus 88 di sejumlah daerah terdapat beberapa terduga teroris yang diketahui merupakan anggota Ormas terlarang FPI. Apakah dengan keterlibatan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dalam sejumlah baiat dianggap sebagai legalitas Ormas terlarang tersebut mendukung aksi terorisme? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme UI, Beni Mamoto. Pak Beni, selamat pagi. Ya, Pak Beni, menurut Anda seberapa signifikan sih sebetulnya peran Munarman ini di gerakan terorisme di Indonesia? Ya, pertama tentunya saya ingin menanggapi apa yang sudah dirilis oleh Mabes Polri. Tadi dijelaskan bahwa statusnya sekarang masih dengan surat perintah penangkapan. Ya. Baru kemudian nanti akan dikeluarkan surat perintah penahanan. Kenapa? Karena memang di Undang-Undang terorisme yang pemberantasan terorisme yang baru itu kewenangan penangkapan itu diperpanjang. Kalau dulu undang-undang yang pertama itu hanya 7 hari, jadi 7 hari diperiksa, kemudian baru lawyer nanti mendampingi. Ini sama, disertasi saya merekomendasikan untuk diperpanjang untuk menjadi 14 hari, tapi ternyata undang-undang yang baru ini bahkan bisa sampai 21 hari. Kenapa? Karena berbeda dengan kasus yang biasa. Dalam kasus terorisme, untuk sampai dengan nanti bisa mengungkap jaringan, itu perlu waktu. Jadi tahap pertama kan membangun komunikasi yang baik, membangun trust, kemudian baru mengurai jaringan, baru konfirmasi jaringan dan sebagainya. Ini supaya publik tidak salah tangkap ya, bahwa memang undang-undangnya mengatur demikian. Nah, ketika nanti sudah selesai penangkapan, baru penahanan dan lawyer akan hadir untuk mendampingi pemeriksaan dengan berita acara yang disaksikan oleh lawyer. Nah, kalau bicara signifikansi dari peran Munarman, yang pertama tentunya dari posisi jabatannya sendiri. Karena yang mengelola roda organisasi sehari-hari ya seorang sekjen. Kalau sang ketua itu kan sibuk pasti dengan berbagai macam aktivitas. Nah, kehadiran seorang levelnya Munarman ke berbagai acara ini sangat berpengaruh. Jadi kalau dia hadir di satu undangan, kemudian dia menemukan dalam acara itu ada acara yang dilarang atau yang tidak minta izin atau yang tidak sesuai dengan garis kebijakan organisasi, pasti beliaunya melarang. Nah, itu perlu dipedomani. Nah, kemudian juga didukung dari keterangan beberapa saksi yang sudah ditangkap, menunjukkan bahwa tidak ada pelarangan itu. Artinya sesuai yang disampaikan oleh lawyer ataupun oleh yang bersangkutan kan nggak ada, itu hanya seminar. Nah, kalau seminar tentunya ada rekaman videonya. Ada orang yang merekam dengan gawainya. Nah, bukti-bukti inilah yang tentunya penyidik juga ingin mendapatkan. Kalau memang ada, hadirkan supaya penyidikan ini betul-betul objektif. Dari dua sisi itu bisa dihadirkan. Nah, dalam konteks baiat, ini perlu menjadi catatan sendiri. Karena kebetulan saya dulu backgroundnya penyidik. Menangani masalah terorisme juga. Jadi kami tahu persis pengertian baiat itu apa. Dia harus mau dengar, taat, dan menuruti apa yang menjadi fatwa atau perintah atau arahan dari pimpinannya. Nah, pertanyaannya baiatnya kepada siapa? Kalau dulu waktu kami menangani kasus Bom Bali 1, baiatnya ke Al-Qaeda, Osama bin Laden. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh Osama bin Laden pasti dituruti oleh mereka yang sudah berbaiat. Nah, kasus ini dia berbaiat ke isi. Maaf saya potong. Apakah ini artinya bahwa alasan Munarman yang mengatakan bahwa ketika ia menghadiri baiat di Makassar beberapa tahun yang lalu dan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui mengenai acara itu, dia hanya sebagai tamu undangan, itu tidak masuk akal, Pak Beni? Ya, selevel beliau tentunya nggak masuk akal. Karena itu putusan dari pusat.
Jadi di dalam satu organisasi ini yang saya pelajari ya, ada aturan, ada ADART-nya. Kalau di JI itu ada namanya dulu Pertemuan Umum Perjuangan Al-Jamaah Islamiyah atau PUBG. Itu diatur secara rigid. Kalau mau bekerja sama dengan kelompok lain harus izin pimpinannya atau amir, harus seasa setujuan, itu semua diatur. Saya yakin dalam konteks ini Pak Munarman karena background-nya seorang ahli hukum itu tentunya paham betul mana-mana yang itu boleh, mana-mana yang tidak. Pak Beni, ini jadi bukan sekedar perorangan, bukan sekedar oknum, tapi memang FPI-nya sendiri secara organisasi yang mendukung terorisme, begitu Pak Beni? Ya, marilah kita belajar dari apa yang terjadi dengan JI. Ada 2 putusan pengadilan yang menyatakan bahwa korporasi ini, JI itu terlibat dalam terorisme, sehingga dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Itu 2 putusan pengadilan. Nah, dalam kaitan ini tentunya kita juga harus melihat konstruksinya. Sebagai contoh, ada sekian puluh anggota FPI, mantan anggota FPI maupun simpatisan FPI yang terlibat teror. Tidak usah jauh-jauh lah. Kasus bom yang ada di Masjid Polresta Cirebon, bom bunuh diri, itu ternyata melibatkan anggota FPI. Yang menyembunyikan Nurdin M. Top, itu juga anggota FPI. Nah, inilah fakta-fakta ini ketika nanti diurai kembali, dilihat konstruksinya, maka penyidik nanti akan bisa membuktikan bahwa ada kait-mengkait dengan korporasi. Baik, Pak Beni, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Beni, apa sebetulnya alasan FPI berbaiat ke ISIS? Apakah karena memang popularitas dari ISIS yang memang waktu itu sangat tinggi, ataukah memang karena memiliki ideologi yang sama FPI dan ISIS ini? Ya, yang pertama kita melihat apa yang terjadi di JI ya, pasca dilarang, dinyatakan sebagai korporasi yang terlibat terorisme, maka mereka berubah bentuk, berganti nama, kemudian terpecah-pecah. Ada yang tetap mereka berbaiat ke Al-Qaeda dan ada yang kemudian berbaiat ke ISIS, yang kemudian menjadi JAD dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini, ketika Munarman hadir di satu acara baiat, ini tentunya seperti saya sampaikan tadi, kalau memang tidak setuju sebagai seorang pengurus di pusat pasti melarang. Nah, kalau membiarkan, dengan kata lain, tentunya bisa dimaknai menyetujui meskipun yang bersangkutan mengatakan tidak. Dan yang saksi-saksi yang hadir mengatakan bahwa dia ada dan dia menyaksikan. Nah, konteksnya tentunya ketika satu organisasi mengatur dalam ADART itu menjadi pegangan. Seperti kami ketika menangani masalah teror yang melibatkan anggota JI, kami pedomannya PUBG, merujuk pasal sekian bunyinya begini. Nanti mereka jelaskan, ya kami bekerja sama karena seasas setujuan, kemudian ideologinya sama, kemudian perjuangannya sama, maka pimpinan kami menyetujui kami berbaiat atau bekerja atau mujahidin di Kuala Lumpur. Itu pertemuan yang terdiri dari berbagai kelompok di Asia Tenggara sampai di Maldives. Nah, itu di situ mereka sepakat kerjasama, saling membantu. Nah, dalam konteks ini tentunya internal dari organisasi yang sudah dinyatakan bubar inilah yang bisa menjelaskan secara pasti kebijakannya apa. Nah, apakah nanti bisa terungkap dalam pemeriksaan Munarman ataupun nanti didukung dari keterangan saksi-saksi yang notabene yang berada di pengurus pusat, ini akan menguatkan apa argumentasi sampai dengan sekian banyak anggota FPI berbaiat ke ISIS.
Yang jelas kita semua tahu bagaimana provokasi, bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok ISIS melalui media sosial dengan video-video yang diedarkan bagaimana anak-anak kecil dilibatkan dalam latihan kemiliteran, dalam aksi teror, para perempuan juga demikian. Ini bisa memotivasi kelompok-kelompok yang segaris, yang lekat dengan kekerasan untuk bergabung. Dan ketika itu memang sedang populernya ISIS, berbeda dengan sekarang. Sudah mulai surutnya, dalam artian karena di pusatnya sendiri sudah dihancurkan, tinggal menyebar di beberapa negara seperti Afghanistan dan sebagainya. Tapi seberapa mirip sih antara ISIS dengan FPI ini, Pak Beni, kalau kita lihat dari sisi rekrutmen, lalu kemudian dari dakwah kemudian yang ada di dalam tubuhnya, seberapa mirip sebetulnya sehingga kemudian kita bisa berkesimpulan bahwa jangan-jangan karena ideologi yang sama sehingga kemudian akhirnya FPI berbayat ke ISIS? Ya, kita semua tahu ideologi yang dianut oleh ISIS adalah paham takfiri, mengkafirkan semua orang yang di luar kelompoknya. Nah, ini kemudian bisa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang berupa kekerasan ketika dia menyatakan seseorang itu kafir dan sebagainya. Baik, Pak Beni, apakah ada dampak yang mungkin akan terjadi ketika Munarman ini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka? Apakah kita patut mewaspadai adanya serangan susulan begitu ya, atau balasan begitu, aksi balasan terhadap Densus 88 seperti kejadian terorisme di beberapa kasus sebelumnya? Ya, teman-teman dari Densus sudah terbiasa ya menghadapi kondisi seperti ini, mengantisipasi, memantau pergerakan jaringan, sehingga bisa dicegah seandainya ada niat-niatan untuk melakukan pembalasan atau serangan, seperti apa yang terjadi penangkapan beberapa waktu yang lalu pasca penangkapan dari HRS. Baik, Pak Beni Mamoto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Beni.